Di dalam ayat itu, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam. Korban beli satu kambing, tapi dipakai korban sekian ribu anak, sekian ratus anak. Nah itu masuk kriteria, maksudnya sah nggak sebagai kurban? Ibadah kurban ini sebuah media ya, wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Yang Kiai bacakan tadi ya, sebenarnya kan ibadah kurban ini ibadah yang paling tua, setua sejarah manusia itu sendiri gitu. Ya kalau nggak punya sapi ya bolehlah kurban sama ayam gitu. Itu gimana ya, emang bener? Ibadah kurban ini sebuah media ya, wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Kembali lagi ketemu di Ngobrol Santai Ladisnu Lajnah Dakwah Islam Nusantara dalam program podcast Fikih Warung Kopi. Ngobrol fikih mendalam, serasa minum kopi. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak Imam. Alhamdulillah ini kita ketemu lagi nih setelah sekian tahun baru kemarin ya. Pas Ramadan, Kiai sehat Kiai ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bidu'aikum. Alhamdulillah. Mas Ulil sehat ya? Iya, sehat sekali. Iya. Kemarin kita Idul Fitri, menjelang Idul Fitri kita podcast, sekarang kita menjelang Idul Adha kita podcast. Jadi hari raya kurban. Yang mendekati hari raya lah ya, biar ada THR-nya banyak. THR Idul Fitri. Emang Idul Adha ada THR-nya? Ada juga. Kan hari Rabu. Jadi kurban, Kiai. Jadi asal kata itu kan kalau nggak salah ya, ada koruba, kemudian ada kurban, ada kurba, yang masing-masing itu punya makna yang berbeda. Tapi biasanya kalau bahasa Arab itu ada korelasi makna di situ dalam setiap kata itu. Gimana Kiai penjelasannya gitu? Ya, jadi kurban itu bentuk masdar dari koruba yakrubu yang memang artinya dekat atau mendekat. Karenanya jadi kita kurban ini ya. Ya. Dekat. Secara bahasa kita juga berdekatan kurban, ini kan. Berdekatan. Ya. Sebetulnya karena akan berproses mendekatkan diri pada Allah, lalu dengan istilah kurbanan tadi. Kurban. Ya, jadi ada yang di dalam Al-Qur'an itu kurban memang disebutkan dengan idh qarraba. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala inni la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, di dalam ayat itu ceritakanlah pada mereka kisah kedua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil ya. Nah, idh qarraba, ya, ketika kedua-duanya menjalankan kurban, ya idh qarraba kurbanan gitu kan. Nah, kemudian fatuqbila, Allah menerima dari yang satu, kemudian Allah tidak menerima dari yang lain. Lalu Allah menegaskan. Jadi asal katanya dari situ ya, kurbanan itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ibadah kurban ini sebuah media ya, wasilah mendekatkan diri kepada jadi Allah. Sarana untuk mendekatkan diri. Sebetulnya kurban kan dengan cara menyembelih hewan. Nah, menyembelih hewan, bisa unta, bisa sapi, bisa kerbau, termasuk kambing yang ini. Ya pantesan ya, udah banyak aja ya di sekitar kita ya, keluar rumah udah ada jualan. Banyak tukang kambing, tiba-tiba tuh sapi gitu ya. Anak-anak di grup itu dari kemarin udah banyak tuh, 2 bulan yang lalu udah pada dagang kambing, nawarin kambing, sapi macam-macam. Tapi yang belum pernah ada mungkin ada korban sapi Wagyu A5, belum ada itu ya. Tapi itu ramai kayak dulu berapa tahun yang lalu pernah ada diskusi ya, perdebatan ramai karena ya kalau nggak punya sapi ya bolehlah korban sama ayam gitu. Itu gimana ya? Emang bener? Korban perasaan juga boleh. Ya, kalau di dalam teks
Al-Qur'an kan mim bahimatil an'am. Nah, bahimatil an'am itu bahimatul an'am itu terbatas pada binatang. Hewan ternak yang ada di zaman Rasul. Waktu itu kan hanya sapi, ada unta, sapi, kambing. Nah, sampai sekarang juga tidak bisa kemudian misalnya diganti dengan burung puyuh walaupun 1 juta. Korban puyuh. Kayak apa daging korban puyuh? Walaupun burungnya berjuta-juta burung ya. puyuh. Atau yang sama-sama kaki 4 tapi bukan sapi, bukan kambing, bukan sapi, bukan kambing, bukan kerbau, tapi sama kaki 4 misalkan. Boleh nggak kuda? Ya kalau kuda tidak wajar. Tadi kan dibatasi an'am itu dia. Jadi harus dia tidak hewan termasuk ternak. bahimatil an'am. Nah, kuda itu tidak. Tetapi kalau misalnya ada yang sejenis dengan dengan sapi, ya misalnya banteng gitu kan, banteng yang banteng yang dikorbankan. Ya korban banteng PDIP marah ya. Bukan banteng partai. Bukan, oh ya. Kan korban banteng andekan itu boleh ya? Bisa karena itu. Kalau di daerah Sulawesi, Palu apa mana, ada yang mirip sapi itu, anoy apa ya? Ya binatang, jadi mirip sapi. Ya mirip sapi. Pedet. Bukan, maksudnya liar dia. Oh, liar. Nah, kalau itu memang halal, sebetulnya boleh juga. Nah, ini ada juga orang yang gimana sapi tapi kecil, ya kerdil banget segede kambing. Nah itu nanti kemudian apakah tetap untuk 7 orang atau hanya 1 karena kecil itu. Kecil tuh, tapi kan dia sudah secara syarat umur juga sudah itu memang bodinya yang kecil gitu ya, kayak ayam kating gitu ya, nggak mau besar itu ada ya kayak. Iya. Jadi ukurannya bukan bodinya tapi umurnya kan kayak. Betul. Jadi kalau soal persyaratan umurnya udah menginjak dewasa gitu dia kan. Kalau yang di dalam kitab disebutkan musinnah ya. Musinnah itu berlaku tahun. Untuk kerbau, untuk sapi, untuk unta. Musinnah. Yang 2 giginya udah tanggal. Ya, betul. Itu kalau al-ma'zu. Poel untuk lorone kalau main kitab dulu itu. Kalau kita menyebut maksudnya itu ya poel atau otek gitu. Itu yang berlaku untuk tadi ya unta, sapi, termasuk juga kerbau. Tetapi kambing yang masuk dalam kelompok al-ma'zu. Tetapi kalau ad-do'nu yang diterjemahkan itu apa itu? Al-ma'zu itu kambing ini kan yang istilah-istilah al-ma'zu terus al-ma'zu itu kambing yang diterjemahkan kambing Jawa atau kambing yang bulunya lurus. Nah, bukan gibas lah bukan gibas. Tahu gibas itu yang bulunya kerwel itu. Domba ya kalau kita domba. Itu yang dikatakan dengan ad-do'nu. Kalau ad-do'nu cukup dengan jadza'ah. Ya al-jadza'atu min ad-do'ni. Nah, itu yang penting sudah otak tadi, sudah poel. Sudah tanggal. Nah, sudah tanggal. Tapi gitu. Kembali tadi ke ayat yang terima yang habil ya. Karena kemudian dalam riwayat itu nanti kambing itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, itu dalam riwayat ya. Nah, dalam tradisi agama-agama kuno gitu kan atau kepercayaan-kepercayaan kuno itu kan ada yang namanya korban manusia itu, Kiai. Jadi tentu kalau dalam syariat Islam sangat tidak memungkinkan. Kayak misal mengorbankan perawan biar kampung ini aman gitu. Atau kan. Biar ini ada emang tradisi agama-agama kuno kayak gitu dulu itu. Iya emang kalau kita lihat itu emang salah satu zaman kuno sebelum Rasulullah itu kan korban itu bentuknya sama juga binatang mau kambing mau unta tapi darahnya itu dialirkan di patung-patung terus dilumurkan darah itu ditaruh di patung-patung dengan harapan membawa berkah. Nah karena itulah di kita kan nggak boleh ketika mau seperti itu turunlah ayat itu yang mengatakan jangan Ka'bah ya nggak usah dilumuri sama. Artinya kan gampangnya sudah pernah ada emang. Allah itu nggak butuh daging kambingnya, nggak butuh daging kambing kamu. Tetapi butuh ketakwaan dan loyalitas kamu. Loyalitas kamu kepada Tuhan. Artinya apa? Ibrahim itu sudah melewati batas-batas rasio gitu loh. Ketika dia menerima perintah dalam mimpinya untuk menyembelih Ismail gitu. Iya. Tapi ketika dia menghancurkan patung-patung Namrud itu, dia mengatakan dia kan pakai logika.
yang menghancurkan bukan saya, itu buktinya kampaknya ada di patung yang paling gede. Tapi ketika dia menerima perintah korban, dia menyingkirkan logikanya. Iya, iya. Ini antara iman dan logika, Ki. Iya, jadi memang kalau bicara soal nilai ketauhidan tentang kurban, apalagi sosok Nabi Ibrahim itu luar biasa. Karena beliau juga proses mengenal Allahnya kan demikian panjang, heroik gitu kan. Iya. Dramatis lah kalau anak ya. sekarang ya. Dramatis banget. Dan akhirnya memang betul-betul beliau sebagai bapak tauhid ya, yang diakui bukan hanya umat Islam tapi bahkan Yahudi juga, Kristen juga mengakui ketokohan Nabi Ibrahim. Ya memang korban ini dua sisi ya Kiai, satu sisi memang sisi spiritual ya, bahwa ini benar-benar kita menunjukkan seberapa jauh ketaatan kamu kepada Allah. Satu sisi juga ada sisi sosial. Nah, bahwa kalau orang dulu kan tadi itu orang jahiliyah, korban itu emang diperuntukkan, tidak boleh dimakan dagingnya untuk berhala-berhala itu. Tapi kalau kita kan disembelih sebagai bukti ketaatan kita atas perintah Allah, kan itu hikmahnya kan itu, hikmahnya. Terus dagingnya kita berikan untuk orang-orang. Layana Allahu luhumuha wa Allah tidak perlu dagingnya biar untuk orang-orang, tapi itu membuktikan ketaatan. Memang di kita ini Idul Adha ini luar biasa Kayak. Kalau kita lihat haji itu kan, kalau ditanya tujuannya siapa sih? Keliling Ka'bah 7 kali. Sa'i, Safa Marwah kan. Kalau ditanya tujuannya kita nggak bisa jawab. Biar sehat. Nggak logis. Atau yang berpikir begini, ibadah haji itu cuma nguntungin pemerintah Saudi. Gitu. Ya. Itu hikmahnya kan tuh. Tentu. Jadi ini ada yang istilah. Coba nilai-nilai filosofis korban sih dalam konteks sekarang ini gimana Kiai sebenarnya? Yang bisa kita aplikasikan gitu. Jadi memang ada dua dimensi tadi ya. Ada dimensi vertikal, dimensi horizontal. Yang vertikal itu kaitan dengan takarrub pada Allah Subhanahu wa taala, menguji keimanan kita, dan kemudian yang kaitan dengan hubungan horizontal kita adalah menyembelih kalau sekarang ya deposit kita, saving kita, dompet kita gitu. Disembelih. Ya, kalau dulu menyembelih sifat bakhil. Ya, sifat bakhil. Dan luar biasa Nabi Ibrahim itu sedang seneng-senengnya punya putra, udah lama nggak punya anak gitu kan. Begitu ini langsung kemudian diuji. Perintah untuk. Ini lagi seneng-senengnya nerima gaji ke-13. Tiba-tiba ada. Itu yang PNS bos. Gaji ke-13. Udah 13 terus harus dikorbankan 3,5 juta untuk beli kambing kecil ya segitu. Memang baru keluar ya gaji 13 ya? Ya itu ribut-ribut itu. Dan memang harusnya begitu. Karena kita ini ada sebagian kita yang waktu musim akik beli gandul akik, waktu musim burung beli burung, waktu musim sepeda beli Bronstone mahal sekali. Nah ini waktu musim korban beli arem, beli tusuk sate itu nggak mau korban, jadi ngarepin kupon aja. Nah itu tentu tidak. Beli iPhone Pro Max yang 15-30 juta mampu ya. Ada hadisnya ya, barang siapa yang punya berlebihan, gitu, punya kelebihan di hari kurban, kok dia tidak mau berkurban maka tidak termasuk umat. Gitu. Gimana? Betul, itu Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu kok nggak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jangan mengaku Islam. Maksudnya, jangan mengaku Islam? Jangan mengaku Islam. Nggak layak mengaku orang Islam kalau punya uang nggak mau kurban. Nggak, maksudnya apakah dia berdasarkan hadis itu bahwa ketika dia mampu, dia punya kelebihan, apakah dia itu maksudnya jadi kafir gitu apa gimana? Tidak segitu ya. Kita pemahaman tekstual hadis itu tadi. Jadi keterlaluan lah. Keterlaluan, bakhilnya, meditnya kalau punya kemampuan, punya keluasaan rezeki nggak mau kurban. Nah, ini sampai ada sebagian yang menyebutkan bahwa kurban itu wajib. Ya sebagian kecil, tapi jumhur ulama mengatakan tetap hanya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Nah, ini kalau sekarang kan memang ya kemarin-kemarin lah ya sering orang-orang tuh kita lihat di sekolah anak-anak kecil nih. Kita anak-anak itu disuruh ini patungan gitu kan, urunan buat korban. Beli 1 kambing tapi dipakai korban sekian ribu anak, sekian ratus anak. Nah itu masuk kriteria, maksudnya sah nggak sebagai korban? Ya kalau memang akan diatasnamakan seluruh siswa tentu tidak sah, karena aturannya bagaimana Kiai kalau aturannya itu? Aturannya memang 1 ekor untuk 1 kambing untuk 1 orang. Jiwa 1 orang. Walaupun ada hadis yang mengatakan mengenai 1 keluarga bisa hanya dengan 1 kambing. Itu maksudnya
satu kambing itu person apa keluarga? Satu orang bisa, apa satu keluarga? Bisa dua-duanya. Ya, selama ini memang kita selalu memberikan, menamakan ya. Itu dalilnya hadza min Muhammadin. Wa ali Muhammadin. Betul. Wa ummati Muhammadin gitu. Misalnya begini, saya korban, datang ke panitia korban nih. Ini korban dari keluarga Bapak Ulil misalnya kan, keluarga Bapak Ulil. Tapi kambing doang. Kambing gitu. Artinya kan itu satu keluarga bisa itu. Iya, ada hadis yang menyebutkan itu, ya. Gitu. Dan dalam kitab Al-Mazmu' juga diungkap oleh Imam Nawawi mengenai kebolehan itu. Oh boleh. Ya, tentunya soal besarnya pahala ya beda, ya mungkin beda ya karena satu kambing kan harganya, mau satu kambing buat 5 orang, 7 orang kan ya. Iya, jadi sering ada juga yang nanya, yang afdol itu sebetulnya seperti apa? Lah yang afdol kalau menurut Rasulullah ya satu orang itu 100 ekor unta. Satu orang. Sebagaimana yang Rasulullah ini lakukan kurban kan 100. Itu mah sultan yang korban. Jadi beliau itu kurban dengan 100. Nah kalau tidak ya satu orang 7 sapi. Satu orang gitu. Bukan 7 orang 1 sapi. Satu orang 7 sapi. Ya kan memang gitu. Kalau Abdoliyahnya yang Abdoliyah. Satu orang 7 sapi. Iya, tapi ini ala warung kopi ini. Jadi kita tidak berkelakar itu. Kalau bisa kebanyakan 7 orang 1 sapi. Itu Pak. Tapi kalau yang Abdol 1 sapi 7 orang, 1 orang 7 sapi. Iya, yang Abdol begitu tentunya. Yang Abdol begitu. Tapi kemudian yang di dalam kitab nggak begitu. Yang dalam kitab antara patungan dalam satu ekor sapi untuk 7 orang atau masing-masing bawa kambing. Kalau Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan yang satu kambing satu orang itu lebih afdol karena pertimbangannya jadi darahnya lebih banyak katanya. Bukan untuk keluarga, misalnya dia anggota keluarganya ada 5 orang ya berarti kan 5 kambing gitu kan. Oh ya, itu untuk 1 orang, 1 kambing untuk 1 orang. Iya, 1 orang 1 kambing. Tapi kalau beliau menyebutkan karena masing-masing bisa iraqatudam, ya bisa mengalirkan darah. Padahal kalau kita kemudian kaitkan dengan kemanfaatan, kan bukan darah yang dimanfaatkan. Adha ya, mengalirkan darah. Iya, jadi dimanfaatkan dagingnya, otomatis daging sapi lebih banyak dari. Betul. Jadi dan orang juga cenderung lebih senang dengan daging sapi. Makanya sekarang di berbagai masjid itu ngetrennya patungan. Lagi kayak di sekolah-sekolah itu mungkin kalau untuk memenuhi syarat sahnya kurban itu patungan satu sekolahan itu urunan gitu kan mungkin nggak sah ya. Tapi kalau untuk edukasi kan bagus itu. Betul. Jadi untuk latihan kurban. Iya. Kalau dulu di fakultas ya tempat kami mengabdi dulu tetap kemudian diatasnamakan salah seorang. Nah, dia misalnya office boy karyawan office boy gantian gitu. Itu supaya tetap ada maslahatnya untuk berkurban. Nah, terus sekarang yang banyak lagi terjadi kayak ini kan misalnya ormas. Ya. Bikin proposal minta hewan kurban gitu. Itu harus siapa gitu ya? Pertanyaannya kan. Ormas, pokoknya ormas udah gitu aja lah. Yang nggak jauh dari kita. Mintanya kemana? Misalnya ke BUMN ini, kirim proposal minta hewan kurban. Itu bagaimana itu, Ki? Ya pokoknya dari manapun asalnya dan siapapun yang mengadakan, yang penting ketika mau disembelih itu sebutkan nama. Pahalanya untuk yang korban apa untuk yang kirim proposal itu? Nah iya pertanyaannya sama. Pahalanya pastinya orang yang mengeluarkan dana. Orang mengeluarkan dana. Apakah lembaga? Jadi kalau kita misalnya bikin proposal gitu, misalnya kayak pengurus cabang NU mana gitu. Dapat juga. Oh, dapat juga. Dapat sahamnya lah, kan repot itu buat proposalnya gitu kan. Belum lagi kurban perasaannya. Nanti, ini kayak misalkan hendak dipotong, kan terus harus ada namanya ya. Betul. Nah, itu yang nggak jelasnya di situ, Pak. Karena ini sapi atau apa atau kambing dari perusahaan A, kan perusahaan juga nggak ngasih nama. Dikasihnya ke? Iya, kan perusahaan misalnya dari PT ini. Yang namain siapa ini ketika mau apakah boleh berkorban tanpa nama? Misalkan nih. Iya. Daripada ribut nih, ngomong sama saya aja, ketuanya nggak bisa, ini kan bukan saya yang bikin proposal, macam-macam. Terus gimana itu? Sapi dari PT ini kan kalau itu korban itu kan orang, bukan perusahaan. Nah, itu pertanyaannya, namanya siapa? Seperti saya juga mendapat dari PUPR tahun ini. Tahun lalu juga, tahun yang lalu. Kementerian. Tapi ternyata kemudian dikirim nama-nama 7 orang. Oh dari sononya. Ya, itu perlu diminta. Mendapat dari BUMN mana, dari perusahaan mana, minta kepada yang memberikan kambing atau sapi itu untuk siapa, untuk kalau siapa. Misalkan nggak ngasih. Kalau nggak ngasih, asal muasalnya saja.
dari PT apa sebutin aja. Ya artinya kan kalau PT kan, ya terus bagaimana itu? Iya. Makanya PT. Kalau ya berarti pahalanya untuk PT-nya. Itu masalahnya emang panjang ya. Dan apakah itu kalau misalnya dia mengatasnamakan PT, apakah itu sah disebut kurban? Itu. Jadi selama ini memang tidak ada lembaga atau PT atau apapun kecuali dengan nama-nama, ya, nama-nama orang. Seperti yang dalam hadisnya tadi, hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin. Nah, misalkan kayak ini karena kita sudah punya tetangga baik ya, meskipun non-muslim. Nah, dia ngasih ini untuk musola nih. Ya, banyak-banyak tiga kambing. Iya. Nah, itu bagaimana itu? Gimana solusinya? Apakah sementara dia kan non-muslim dan ya dia ngasihnya apakah jadi kurban atau itu kan harus perlu diakali lah biar bisa dimakan bareng-bareng gitu ya. Itu gimana itu, Ki? Yang dari non-muslim nih ngasih kambing gitu. Iya. Itu tetap saja diterima, saran ini tetap diterima, ya. Tetapi kemudian tentu nilai ibadahnya nggak dapat. Ya mungkin kita kan ya semoga dengan wasilah itu mendapatkan hidayah. Doa kita seperti itulah kira-kira. Seperti itu. Tapi kok dapat hidayah malah nggak kurban lagi? Hah? Kok dapat hidayah dia nggak kurban? Biasanya kayak gitu kan. Setelah syahadat jadi nggak kurban lagi. Jadi nggak kurban lagi. Oke. Jadi itu emang beberapa permasalahan di masyarakat itu, Kiai. Dan itu tiap tahunan ada permasalahan ini tiap tahun. Belum lagi masalah kulit. Ya, masalah kulitnya dijual. Kepalanya untuk yang motong itu gimana gini? Terakhir nih, Kiai, pertanyaan terakhir. Yang betul, yang jelas memang Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidak memberi upah jagal dengan komponen kepala dengan komponen kambing itu ya. Iya, tetapi ada hadis mengenai itu. Tetapi upah uang boleh? Tentu boleh, karena Sayyidina Ali bilang begini, wa nahnu nu'tihi min indina. Kami tetap memberikan pada jazar itu kepada jagal dari uang kami. Bukan diambil dari kepalanya. Betul, itu bukan ya. Bukan. Tapi kalau misalnya tetap mau memberi bagian, memberi atas nama hadiah boleh. Oh, boleh gitu. Nah, ini kan korban itu kan kita mempersembahkan untuk Allah gitu kan ya. Pasti kan sesuatu yang terbaik yang kita berikan untuk Allah. Nah, kriteria nih hewan korban ini yang bagus untuk dikorban tuh. Ya, ini kembali pada kalimat dalam satu ayat Al-Qur'an, wa may yu'azzim hurmatillah fa innaha min taqwal qulub. Nah, itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa yu'azzim hurmatillah adalah ta'zimuha wastismanuha. Mencari yang besar, yang gemuk. Besar, gemuk, yang sehat. Jadi sehat. Istisman itu mencari yang sehat, yang ada syarat-syaratnya juga. Tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang picek, tidak boleh yang sangat kurus. Kudisan, nah itu juga boleh. Pincang. Nah, misal ada orang begini, ini kan jadi banyak pertanyaan juga nih. Dia bilang, Ustadz, saya itu sebenarnya mau korban sapi, tapi saya nggak mampu. Kambing juga nggak mampu. Pengen banget korban. Terus saya boleh nggak motong ayam aja lah? Saya potong ayam, kemudian saya bagi-bagi buat tetangga. Boleh saja, tapi jangan dinamain korban, sedekah. Sedekah daging ayam. Bukan korban. Ya kalau korban tetap bahimatul an'am tadi ini kan. Bahimatul an'am terbatas pada unta, sapi, kerbau atau kambing. Atau domba. Tapi niatnya dia korban. Saya mau berkorban gitu. Iya. Ayam. Ya, niatnya korban, dapatnya sedekah. Dapatnya sedekah, pahalanya sedekah. Pahalanya sedekah. Iya. Tentunya begitu. Ya itu juga persoalan lain gitu di korban ini. Misal masjid ini kan dia bentuk panitia korban tuh, banyak korban dari mana-mana. Nah, kemudian panitia ini udah menyisihkan duluan gitu untuk bagiannya itu. Ya nggak apa-apa. Yang penting al muslimun ala syurutihim. Yang penting sepakat, jangan bacok-bacokan. Karena kalau korban jotos-jotosan. ini korban betul. Ya ini kan banyak terjadi gitu. Wah, ini jatahnya nih bagian ati dia sisain dulu, dipinggirin dulu nih. Iya. Jadi atinya segala macam. Dulu gitu ya. Yang pahanya udah pokoknya udah diamankan lebih dulu gitu. Itu tentu tergantung kesepakatan, tetapi sebijak mungkin. Tapi secara etik boleh nggak itu? Etika ya kurang terpuji lah. Kurang bagus. Kalau caranya seperti itu. Justru yang diutamakan orang yang kurban. Karena sunnahnya untuk menikmati. Kemudian meskipun entah seberapa ya. Betul. Kalau di kampung kamu beda-beda, kadang yang korban ya
pahanya doang, satu dari 4 paha ya satu untuk yang kurban. Biasanya gitu ada lah. Yang penting ada yang menikmati dari daging kurbannya itu ya. Betul. Ya, kayaknya obrolan kita harus berakhir, Kiai. Ya. Kenapa harus berakhir? Ya, karena waktu kita dibatasi oleh waktu. Ini Akbar dari tadi udah kasih kode nih. Ya, dari kami dari Ladisnu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kendaraan kita nanti untuk menuju surganya. Sekian, bertemu lagi nanti di podcast Ladisnu berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.